Ya, pemirsa 11 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka dalam kecelakaan truk di perbatasan Magelang, Purworejo, Jawa Tengah. Satu korban luka yang merupakan sopir truk dievakuasi ke RSUD Dr. Citro Wardoyo, Jawa Tengah. Truk tronton pengangkut pasir terlibat kecelakaan dengan angkot yang membawa rombongan peziarah di Jalan Magelang, Purworejo, tepatnya di desa Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Diduga truk mengalami remblong hingga akhirnya oleng dan menabrak angkot. 11 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka dalam kecelakaan truk di perbatasan Magelang, Purworejo, Jawa Tengah. Kelima korban tewas sudah teridentifikasi dan akan dipulangkan pihak keluarga. Sementara itu, kondisi sopir truk tronton masih dalam perawatan di RSUD Citro Wardoyo karena mengalami luka berat di bagian perut dan dada. Setelah ini keluarga kurang satu yang belum ke sini, tetapi semua korban meninggal dunia sudah teridentifikasi oleh Inafis tadi, dan setelah ini akan diserahkan ke keluarga karena memang pihak keluarga menginginkan untuk segera dibawa. Ya, polisi gelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk yang menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah dengan korban 11 meninggal dunia. Sementara itu truk bermuatan pasir yang kondisinya terbalik di sisi jalan juga sudah dievakuasi petugas. Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan truk dengan angkot di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Tugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi serta memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Dugaan sementara truk mengalami remblong saat melintas di jalanan menurun. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan di kedua arahnya. Polisi mengatur lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan. Sebelumnya kecelakaan maut menimpa bus antar lintas Sumatera dengan rute Medan Jakarta di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan 12 orang meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi saat bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang ini diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan, sekitar 100 meter dari pintu keluar Terminal Busur, Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan 12 penumpang meninggal dunia, sementara 23 lainnya luka-luka termasuk sopir dan kernet bus. Usai melakukan evakuasi bangkai bus, unit Ditlantas Polda Sumatera Barat bersama Satlantas Polres Padang Panjang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan rem bus tidak berfungsi saat melintasi jalan menurun. Namun pihak kepolisian juga memeriksa kemungkinan lain termasuk unsur kelayakan jalan kendaraan sebagai penyebab tambahan. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan operator bus, serta melanjutkan proses investigasi teknis. Sementara puluhan korban luka lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit daerah dan rumah sakit Yarsi Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Korban selamat kecelakaan bus mengaku sudah curiga bus telah rusak dari awal dan nyaris menabrak pengendara motor di jalan daerah Penyambungan. Dan berikut kesaksian korban selamat yang bersedia diwawancara saat menjalani perawatan di rumah sakit. Pertengahan Penyambungan, ya, pertengahan rumah makan Bagong itu mau terjadi juga kecelakaan. Itu nabrak orang pakai kendaraan roda 2, gitu kan. Kurang lebih sebelum kecelakaan itu ada 15 menit supir berhenti, tapi nggak ada naik penumpang dan nggak ada turun penumpang. Itu berhenti dia sekitar 15 menit. Nah, supir sama kenek yang turun gitu. Nah, kenapa lagi? Saya bilang ke teman itu berhenti lagi, barusan juga berhenti lama. 15 menit naik supir, naik kenek, akhirnya jalan. 15 menit kemudian terjadilah remblong. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Lisa secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Usai
mantan gubernur melaporkan Lisa karena tak terima terus disudutkan, kini Lisa Mariana menuntut Ridwan Kamil secara perdata. Laporan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung. Sudah masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis waktu itu hari Senin setelah tanggal 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bawa anak Isek itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa ini mencuat setelah Lisa menggugah serangkaian bukti ke media sosial yang menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya di masa lalu. Ia mengaku telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut, namun tidak mendapat nafkah maupun tanggung jawab dari RK. Dari Bandung, Cupita Melana, iNews melaporkan. Indonesia kembali berduka. Sehari setelah kecelakaan maut bus di Padang Panjang, terjadi lagi kecelakaan maut di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Rabu pagi. Truk melaju tidak terkendali dan menabrak sebuah angkutan daerah yang membawa rombongan pelayat. 11 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya terluka. Batas mabrak kopada wong ya tadi keluar ya Allah wae kopadane adul-adul. Wih ya Allah ke rumah lu. Mangsal kopadane iso wong iso blendut nasiang ya Allah. Wih. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Oh, rata-rata putri Mbak Anu. Anggi wedok. Ini kotorannya sudah tak siap. Asik, nggih. Kok ngomong asik. Nang bisa mendhet ngoten iki.